Halo semuanya, selamat datang di channel saya lagi. Kali ini, kalau teman-teman sebelumnya udah melihat beberapa review Daihatsu Rocky seperti First Impression dan First Drive, dan sekarang saya mau bawa mobil ini jalan lagi dan kita akan tes mobil ini secara lengkap. Apa saja plus minusnya, bagaimana kehematan bahan bakar, performa dan lain sebagainya. Saya penasaran sih, mobil ini kita bawa keluar kota dan tanpa berlama-lama langsung kita jalan. Let's go. Yes, ini berhubung tanggal genap, platnya juga pas ya. Yuk, kita jalan ke Jakarta, pulang pergi. Go. Wah, bensinnya penuh nih. Hahaha. Baru 4.000 km. Let's go. Oke, kali ini saya udah di jalan dan kebetulan saya mau coba Rocky ini dan kebetulan jadi hal pertama yang saya rasakan di Daihatsu Rocky ini adalah setir ini sangat enteng sekali. Bahkan kalau misalkan teman-teman bawa mobil ini ke dalam kota juga enak, karena nih pertama setirnya enteng banget dan buat manuver di dalam kota tuh sangat nyaman sekali. Dan satu hal yang saya suka lagi tuh, selain setir yang enteng, mobil juga dilengkapi dengan fitur ASA atau sebutannya di Daihatsu itu adalah Advanced Safety Assist, di mana fitur safety itu bisa membantu kita untuk mencegah dari resiko tabrakan. Memang dia nggak selengkap Toyota Race, tapi menurut saya itu nggak masalah karena untuk mengkompensasi harga juga. Tapi fiturnya cukup lengkap. Ada fitur pre-collision system untuk mencegah misalkan kita di depan mau nabrak benar di depan. Kemudian dia punya front depth alert ketika teman-teman misalkan lagi di stopan nih, teman-teman misalkan lagi bengong, woi di depan udah jalan, dia bakal ngasih peringatan nih bahwa kita harus segera jalan. Lantas juga dia punya damage operation control yang akan membuat ketika misalkan kita di depan ada objek atau suatu hambatan, ketika kita nggak sengaja nginjak gas, dia nggak akan berjalan. Dan dia punya fitur lane departure warning. Jadi mobil ini juga bisa mengintervensi setir. Jadi kalau misalkan kita di jalan tol, misalkan kita bengong atau lagi ngantuk gitu, dia bisa mengembalikan mobil ke jalan yang semula. Jujur ini fitur safety-nya menurut saya sangat lengkap dan berguna juga kalau misalkan buat Anda yang mungkin suka sama teknologi. Nah, lantas bagaimana dengan peredaman kabin dari Daihatsu Rocky ini? Untuk peredaman kabin overall, ini peredaman kabinnya cukup oke. Dia kabinnya kedap dan saya harus akui peredaman kabin cukup kedap. Tapi memang beberapa noise kayak misalkan knalpot motor memang terkadang suka masuk ke dalam kabin. Dan untuk getaran 3 silindernya, karena ini mesinnya menggunakan 1K RVET, getaran mesin itu nggak terlalu kerasa sih kalau misalkan kita udah jalan. Tapi memang kalau pas lagi idle ada sedikit getarannya, tapi getaran ini masih tergolong cukup minimalis sih untuk sebuah Daihatsu Rocky. Nah, untuk posisi mengemudi Daihatsu Rocky ini, kalau saya harus mengakui posisi mengemudi Daihatsu Rocky ini memang agak kurang ergonomis karena dia memang setirnya tidak bisa teleskopik. Tapi kalau dia udah ada. Tapi untuk posisi mengemudi, kalau menurut saya memang agak kurang ergonomis, karena kalau misalkan kaki saya misalkan pas kayak gini, dia memang tangannya agak kejauhan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tangan saya ini pas, kakinya memang agak terlalu kedekatan. Dan ada satu kekurangannya itu, memang kalau lebih baik lagi pengaturan setir itu diberikan pengaturan teleskopik. Dan saya harus akui mobil ini sebagai kelas mini SUV bersaing dengan Kia Sonet dan Toyota Nissan Magnite, termasuk Toyota Race ya, karena Race juga sama Rocky itu kembaran. Saya penasaran bagaimana rasa berkendaranya dan langsung kita bawa. Pada saat saya bawa mobil ini ke jalan tol atau mungkin rute luar kota, saya pribadi harus mengakui di luar jalan tol ini di kecepatan mungkin 70-80 km per jam, ini kabinnya benar-benar hening dan road noise juga tergolong cukup minim. Dan memang peredaman kabin di Daihatsu Rocky ini saya bilang cukup baik.
Tapi memang yang bakal agak terganggu tuh adalah suara knalpot motor mungkin. Kalau yang knalpot bising motor ya teman-teman tahu tuh pasti bakal cukup jelas lah masuk ke dalam mobil ini. Kemudian yang saya suka di Daihatsu Rocky ini adalah fitur ASA. Karena fitur Advanced Safety Assist ini dia akan mencegah kita untuk terhindar dari kecelakaan. Nah, seperti di jalan tol ini yang bakal sangat kepake adalah fitur lane departure warning. Jadi kalau teman-teman misalkan nih kita lagi jalan tol nih, kita misalkan nggak pegang setir nih, dan mobil sengaja nggak tiba-tiba pindah jalur, lihat nih, dia bisa mengembalikan setir tuh bisa mengintervensi dan mengembalikan ke jalur semula. Dan dia juga punya fitur ini ya, LDW in operation. Jadi kalau misalkan teman keluar jalur tuh, dia ada bunyi peringatan lane departure warning in operation. Tapi memang lane departure warning in operation ini baru berfungsi di kecepatan di atas 50 km per jam. Tapi mungkin kalau di bawah 50 nggak mungkin ya buat lane departure warning ini. Tapi kalau buat lane keep assist saya belum coba. Nanti kita akan coba. Kalau misalkan bisa, saya saku ini Daihatsu Rocky sangat luar biasa, dan saya harus appreciate kepada Daihatsu yang sudah memberikan fitur safety kepada Daihatsu Rocky ini. Padahal nih mobil harganya nggak sampai 300 juta. Dengan suspensi selain tadi peredaman kabin, bantingan suspensi dari Daihatsu Rocky ini kalau dibandingkan misalkan Kia Sonet atau Nissan Magnite, kalau Daihatsu Rocky itu dia di tengah-tengahnya bareng sama Toyota Race. Memang bantingan suspensi dari Daihatsu Rocky ini dia tergolong cukup empuk dan meredam guncangan dia cukup baik. Tapi memang harus diakui kalau dibandingkan sama misalkan Kia Sonet, saya harus mengakui Kia Sonet itu bantingan suspensinya lebih enak dibandingkan Race sama Rocky. Tapi memang kalau dibandingkan Nissan Magnite, saya harus jujur, Rocky dan Race dia posisi bantingan suspensinya tuh dia lebih nyaman dan karotannya lebih dewasa dibandingkan Nissan Magnite. Tapi memang dibandingkan Sonet lebih nyaman. Tapi kalau dibandingkan Magnite, Rocky lebih nyaman bantingan suspensinya. Lantas yang banyak dipertanyakan adalah bagaimana performa dan kehematan dari Daihatsu Rocky 1000cc Turbo ini. Mesin 1000cc 3 silinder yang diasung di Daihatsu Rocky dan Toyota Race ini memang outputnya nggak besar-besar amat. Dia 98 PS dan torsi 140 Nm. Tapi di jalan tol, di jalan biasa juga, ini tarikannya saya rasa cukup responsif. Padahal ini menggunakan transmisi CVT, tapi Daihatsu menyebutnya itu transmisi DCVT. Jadi ini adalah dual mode CVT. Jadi maksudnya dual mode CVT itu dia kayak ada dua mode, ada mode D atau nggak mode Sport. Nah, dan saya pribadi ini harus mengakui tarikannya ini kalau misalkan kita lagi di kondisi normal, kita gas, ya tarikannya lumayan responsif gitu. Dan saya harus mengakui ini tarikannya dia cukup responsif, dan memang ada sedikit delay di pertama banget, tapi begitu misalkan udah kita gas agak dalam, mungkin di atas 2000 rpm, dia langsung responsif. Dan mobilnya juga dilengkapi dengan drive mode, yaitu ada normal dan power. Jadi power mode itu kalau misalkan teman-teman pengen akselerasi yang lebih responsif, dia pakai power dan itu langsung terasa sekali ya, itu boom gitu. Dan jangan lupa juga selain mode D, dia juga ada mode S, sehingga kita kalau misalkan pengen cepat lagi dan pakai power mode, dia bakal lebih sigap untuk tarikan dari Daihatsu Rocky ini. Tapi memang untuk Daihatsu Rocky ini belum dilengkapi DPD, tapi itu nggak masalah. Dan untuk mode-mode mode-nya itu dia ada mode D sama mode S atau nggak M. Kalau mode M itu maksudnya tuh dia mode manual yang kita bisa pindahkan gigi secara manual mode. Dan virtualnya dia, kalau saya cek, dia 7 speed dual mode untuk transmisi CVT-nya. Nah, untuk akselerasi dari Daihatsu Rocky ini 0 sampai 100 km per jam, saya baru tes tadi pagi, baru tuntas di 11,3 detik. Memang bukan angka yang tercepat, tapi kalau dibandingkan Kia Sonet, memang dia 0,1 detik lebih lambat dibandingkan ini Daihatsu Rocky dan Toyota Race.
Tapi kalau dibandingkan Nissan Magnite, saya belum pernah coba Nissan Magnite, tapi ini akselerasi nggak beda jauh lah sama Kia Sonet. Tapi dibandingkan Avanza generasi sebelumnya yang itu 12 detikan, ini lebih cepat dibandingkan yang ini, yang Rocky ini. Kemudian kalau dibandingkan sama Avanza terbaru atau Xenia terbaru, usia mirip, karena sekarang transmisi CVT ini dia dipakai juga di Daihatsu All New Xenia. Jadi Xenia generasi terbaru juga sekarang menggunakan transmisi yang sama seperti Daihatsu Rocky ini. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya juga dia tergolong irit karena dia memang 10 cc dan tenaga juga nggak terlalu besar. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 13,1 km per liter. Ya, angkanya sudah tergolong irit. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini definitely bisa di atas 20. Tepatnya dia 20,4 km per liter. Tapi kalau Anda sabar, mungkin Anda nyetirnya di bawah 80-70, dia mungkin bisa di atas 1:22. Good job Daihatsu dan Toyota. Meski begitu, ada beberapa hal yang kami nilai agak mengganggu di Daihatsu Rocky ini. Yang pertama itu yang saya agak kurang suka itu adalah AC-nya, dia tidak ada pengaturan arah semburan. Meskipun AC sudah digital, tapi sayangnya kurang lengkap gitu. Kenapa nggak ada pengaturan semburan gitu? Padahal kalau buat saya pribadi, pengaturan semburan itu terpakai. Apalagi kalau misalkan kita lagi nyetir jarak yang jauh, atau misalkan kita lagi nyetir mungkin ke pedesaan gitu, memang AC kadang terpakai. Apalagi kita nyetirnya jaraknya jauh, itu bakal kepake AC dengan pengaturan semburan yang lengkap. Tapi sayangnya di Rocky ini memang belum ada. Kemudian yang mengganggu kedua itu adalah bunyi klaksonnya. Silahkan dengar. Tin, tin. Kenapa gitu bunyi klaksonnya mesti kayak gini nih? Ini klaksonnya, saya harus aku ini terlalu basic, dan kenapa gitu nggak dikasih yang lebih berwibawa? Jadi bunyinya nih klaksonnya terlalu basic. Tin, tin. Kemudian yang ketiga yang agak mengganggu lagi di Daihatsu Rocky ini memang instrumen. Dia sudah tergolong keren, dia tampilannya high definition dan tampilannya keren. Tapi saya ketika misalkan kita lagi di jalan dan kita pengen ganti tampilan display, itu saya nggak bisa diubah karena settingan tersebut dia mengikuti settingan sistem, dan saya udah coba dia nggak bisa. Jadi vehicle setting tuh bakal nggak ada ketika kita lagi mengemudi. Jadi kalau kita misalkan pengen ganti desain aja nih, misalkan kita pengen ganti desain 1, 2, 3, 4, dan tiba-tiba nih kita lagi bad mood gitu pengen ganti, saya nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus berhenti cuman demi ngeganti si tampilan desain speedometer. Kemudian yang berikutnya juga tadi selain AC juga dia kekurangannya berikutnya, dia belum ada elemen pemanas si kaca belakang. Memang dia ada wiper belakang, tapi rear defogger lebih membantu ketika kita misalkan lagi hujan besar dan belakangnya tuh kabutan. Rear defogger tuh lebih membantu dibandingkan rear wiper. Sama satu lagi yang menurut saya agak mengganggu itu adalah oke, fitur radarnya dia sudah tergolong cukup lengkap. Dia punya fitur ASA, tapi memang sayangnya ada sedikit kekurangannya. Yang pertama, dia memang belum dilengkapi dengan fitur blind spot monitoring. Mungkin lebih lengkap lagi, dia punya fitur blind spot monitoring, sama minimal dia punya cruise control lah. Jadi cruise control itu dia juga bakal membantu sekali kalau misalkan kita di jalan tol yang mungkin teman-teman tuh ada batas kecepatannya dan ada ada pemantaunya gitu. Itu bakal lebih membantu lagi ya, dengan fitur minimal cruise control lah. Kurang lebih itu hal yang saya rasa agak mengganggu di Daihatsu Rocky ini. Tapi di sisi lain, ada sejumlah hal yang kami suka di Daihatsu Rocky ini. Yang pertama jelas fitur ASA alias Advanced Safe Assist. Memang saya udah sebut sebelumnya, dia memang ada kekurangannya, yaitu dia tidak dilengkapi dengan fitur cruise control dan juga blind spot monitoring. Tapi saya akui ini fitur ASA-nya cukup menolong. Apalagi kita nih di kecepatan 80 kadang kita suka kita suka pindah jalur tuh
nggak terduga gitu begitu misalkan nih kayak saya ini lagi nyetir, dia tiba-tiba kita bengong nih pengen tiba-tiba pindah jalur, dia bakal mengaktifasi setir. Itu salah satu fitur yang menurut saya tuh cukup menolong di Daihatsu Rocky ini. Dan beberapa fitur radar juga dia, seperti frequency system, front departure alert, pedal mix operation control, itu juga dia cukup menolong apabila kalau teman-teman belum terlalu biasa lah buat nyetir dan kadang kita suka bengong gitu. Kemudian yang saya suka lagi di Daihatsu Rocky ini adalah sistem multimedianya juga dia lengkap dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto, dan tampilan juga dia cukup high definition dan cukup jelas. Kemudian yang ketiga itu dia tampilan speedometer juga dia sudah digital, tapi dia memang digitalnya tuh dia masih dalam bentuk hampir half TFT lah, tapi saya sendiri harus mengakui ini speedometernya saya rasa udah tergolong cukup canggih lah buat sebuah Daihatsu Rocky, karena kita bisa melihat tampilan terus dia cukup jelas, dan fitur-fitur juga dia tergolong cukup lumayan. Kemudian yang berikutnya yang saya suka lagi dia adalah dia punya fitur yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Pada saat di kondisi malam hari, atau mungkin teman-teman kita nyalakan lampu utama ya, lampu kecil atau lampu besar, itu ada lampu di bagian sisi driver dan penumpang depan. Dan saya juga baru kaget, ini ternyata ada di Daihatsu Rocky dan Toyota Race. Sama di bawah ini input throttle volt juga dia ada ternyata. Itu satu fitur yang sepele tapi menurut saya kepake loh. Kemudian yang satu lagi yang paling saya suka di Daihatsu Rocky ini, selain fitur-fitur tersebut, itu harganya sangat reasonable. Dan satu lagi yang lupa, lampu sen depan ya sudah LED. Padahal saya pikir awalnya tadi dia bohlam, tapi ternyata begitu saya cek lagi ternyata dia sudah LED. Memang tampilannya kedipnya kayak bohlam, tapi saya udah cek lagi ternyata ini saja sudah LED. Jarang-jarang ya mobil dengan harga di bawah 300 juta punya fitur lampu sen yang sudah LED, walaupun kedipnya memang masih kayak bohlam gitu. Nah, teman-teman kalau banyak bertanya ya, harga dari Daihatsu Rocky itu berapa sih? Oke, saya akan jelaskan harganya. Untuk harga dari Daihatsu Rocky ini memang bervariasi. Harganya dia dari 190 sampai 250 jutaan kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman perhatikan, ada dua varian. Ada varian 1000 cc turbo seperti yang lagi saya coba ini, yang fitur ASA, itu adalah Rocky termahal dengan warna two tone. Kemudian juga ada yang varian 1200 cc naturally aspirated. Jadi kalau teman-teman misalkan butuh konsumsi BBM-nya lebih efisien dan nggak perlu mesin turbo, Anda bisa pilih yang varian 1,2, dan variannya cukup lengkap. Dia ada fitur, ada yang tipe M, tipe X, sama tipe X with ADS. Serta yang varian 1000 cc turbo ini dia punya fitur dia punya fitur yang 1000 cc R ADS sama R ASA. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dia sudah menyediakan banyak sekali pilihan varian gitu di Rocky ini. Tapi kalau saya jujur, kalau menurut saya, kalau teman-teman pengen mencoba teknologi di Daihatsu Rocky ini, atau di mobil yang harganya range-nya nggak sampai 300 juta, tapi pengen harganya worth it, saya sarankan Anda mengambil Rocky yang ini, itu Rocky 1000 cc with ASA. Tapi sedangkan kalau teman-teman nggak butuh amat tuh fitur safety yang saya coba ini, fitur ASA, Anda bisa milih yang varian 1000 cc R atau enggak 1000 cc R with ABS. Itu selisihnya memang agak sedikit jauh, tapi kalau menurut saya tuh sudah lebih dari cukup lah buat fitur si Daihatsu Rocky ini. Jadi overall ini mobil memang buat city car, tapi jujur dia memiliki bantingan suspensi yang nyaman, konsumsi BBM-nya juga dia irit, dan tarikannya walaupun dia transmisi CVT, dia sudah tergolong cukup responsif. Pada transmisinya dia menggunakan CVT.
Jadi mungkin begitu aja test drive mengenai Daihatsu Rocky. Jangan lupa Anda klik like video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagian yang belum. Dan thank you banget Astrabis Daihatsu Bandung. Kalau teman-teman pengen beli Daihatsu, saya sangat rekomendasi Astrabis Daihatsu Soekarno Hatta. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan pembelian, servis, Anda bisa main-main ke sana karena pelayanannya ramah, memuaskan, dan cukup cepat. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.